Kongres ketiga Mahkamah Konstitusi se-Asia dan lembaga sejenis yang tergabung dalam The Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution atau AACC digelar di Nusa Dua Bali. Sudah ada reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Yanuar yang berada di Nusa Dua Bali. Haikal, bagaimana jalannya Kongres MK se-Asia pada hari pertama ini? Valerina, Kongres AACC yang ketiga kali ini masih berlangsung dengan agenda yaitu penetapan pembahasan draft yang akan diajukan pada hari esok, tepatnya merupakan pertemuan dari seluruh ketua MK yang menjadi anggota AACC. Adapun beberapa agenda yang mencuat pada pertemuan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah penetapan kesekretariatan tetap yang akan menjadi kantor atau markas besar dari AACC. Lalu yang kedua adalah penetapan skema support finansial yang akan menjadi sumber pendanaan organisasi AACC secara sustainable. Dan yang ketiga adalah pengangkatan bahasa Rusia sebagai bahasa working language dari organisasi AACC. Adapun yang masih menjadi pembahasan utama pada sore hari ini adalah penetapan kesekretariatan tetap yang akan diusung. Ada 3 skema. Yang pertama yaitu penetapan sekretariat tetap di satu negara, di mana nama Jakarta mencuat sebagai nama kuat untuk menjadi kesekretariatan tunggal. Lalu yang kedua adalah bentuk joint venture atau 2 kantor kesekretariatan. 2 nama yang mencuat muncul adalah nama Indonesia dan juga nama Korea Selatan. Jakarta dinilai dapat menjadi kantor koordinasi komunikasi antara lembaga-lembaga Mahkamah Konstitusi seluruh dunia dan juga koordinasi anggota AACC. Sementara Korea Selatan, tepatnya di Seoul, dinilai memiliki program dan sumber daya manusia yang bagus dalam hal pengembangan kelembagaan Mahkamah Konstitusi di negaranya, sehingga dinilai bisa menjadi lead bank atau pengembangan sumber daya manusia organisasi AACC. Lalu skema yang terakhir adalah mengikuti skema rotasi atau kantor kesekretariatan disesuaikan dengan presidium atau presiden yang terpilih dari AACC. Sejak tahun 2010 sudah 3 kali kongres AACC. Yang pertama Korea Selatan menjadi presidium, lalu yang kedua Turki, dan kini Indonesia. Sehingga kini akan diputuskan siapa yang akan menjadi presidium berikutnya dan di mana kesekretariatan tetap akan diputuskan. Nah, pada perkembangannya juga ternyata Turki mengajukan diri untuk menjadi kesekretariatan tetap, sehingga diskusi masih belum memutuskan negara mana yang akan menjadi kesekretariatan tetap. Ini akan dilempar ke diskusi pada hari esok, tepatnya akan dilakukan konsensus oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dari seluruh anggota di Asia. Valerina. Ya, Haikal, selain pembahasan pembentukan sekretariat tetap, agenda apa lagi yang akan dibahas dalam Kongres? Selain kesekretariatan tetap, Valerina, juga akan dibahas mengenai program kerjasama antara AACC dengan Asosiasi Mahkamah Konstitusi di Afrika. Rencananya AACC akan memperkuat kelembagaan konstitusi untuk menguatkan setiap hak warga negara terkait dengan hak konstitusi mereka. Ini dilakukan dengan melakukan pertukaran hakim dan pertukaran informasi serta kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara di Afrika. Kerjasama ini dinilai dapat membantu untuk mempertahankan kekuatan konstitusi di setiap negara di Asia. Memang muncul isu-isu pada perkembangan pembahasan hari ini, yaitu adanya pelemahan konstitusi yang terjadi di beberapa negara di Asia. Seperti yang terjadi di Turki pada beberapa waktu yang lalu, Turki pun pada hari ini mengajukan diri untuk agar AACC mengecam tindakan pelemahan atau penjatuhan konstitusi yang terjadi di Turki beberapa waktu lalu. Ini sedang dipertimbangkan apakah akan masuk ke deklarasi Bali atau tidak. Deklarasi Bali ini sendiri merupakan poin-poin final yang akan disepakati dan ditandatangani lalu dideklarasikan pada hari terakhir sebagai bentuk komitmen dari AACC pada Kongres Bali pada hari ini. Kongres Bali yang ketiga ini memang akan direncanakan memilih juga, selain membentuk deklarasi Bali, akan segera membentuk siapa presidium baru dari AACC untuk periode mendatang, dan ini sedang dipersiapkan oleh Sekretariat Jenderal pada sore hari ini untuk nanti dibahas lebih lanjut di forum pertemuan para ketua Mahkamah Konstitusi se-Asia yang tepatnya akan digelar esok hingga nanti pada pertemuan puncak yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis mendatang. Dan itulah informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan Asosiasi Mahkamah Konstitusi seluruh Asia yang kami sampaikan dari Nusa Dua Bali, dan kami akan terus mengupdate informasi kepada Anda di studio. Kembali ke Anda, Valerina. Baik, terima kasih Haikal atas laporan Anda. Demikianlah reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Yanuar melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali.